Kalau begini-begini tiap tahun copy paste. Saya sebagai anggota DPR berdosa hanya sebagai tukang cetok saja. Nggak ada gunanya. Sampai saya katakan kepada anak-anak saya kayaknya udah nggak sanggup jadi anggota DPR melihat kezaliman di dalam pengelolaan anggaran di Republik ini. Terlalu zalim, tidak punya hati terhadap rakyat. Rakyat sedang susah, Bapak sibuk hanya menghabiskan 9,3 miliar untuk peningkatan pelayanan publik. Nggak jelas apa indikatornya. Peningkatan pengawasan 5,2 miliar, toh Bapak nggak mengawas. Terusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda nggak senang Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara. Bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar kok. Udah memang kaitannya di mau rapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. 287 miliar hanya untuk bikin kebijakan, bikin rekomendasi, bikin studi, itu nggak ada gunanya Pak untuk rakyat. Karena saya pernah minta di ruangan ini, mana hasil studi yang tahun-tahun sebelumnya. Saya kan di Komisi 7 dulu, saya bandingkan, saya bongkar kemarin file, saya jajarin semua. Itu redahan dan berulang-ulang. Ya, contohnya untuk membuat permen menteri saja, ya di sini. Nanti saya serahkan sama bapak teliti. Untuk membuat permen menteri masa perlu 4 miliar, 4,8 miliar. Ya, 4,9 miliar untuk membuat draft Kepmen kewilayahan subsektor mineral dan batu bara. Kalau baru mau bikin sekarang, ada lagi juga rekomendasi pemanfaatan batu bara dan BBM untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau baru mau bikin rekomendasi sekarang, selama ini Kementerian SDM kerjanya apa ya? Gak ada kerjanya, semua baru mau dibuat studi, baru mau dibuat kebijakan, baru mau dibuat rekomendasi. Nangis saya Pak lihat ini. Di mana hati nurani bapak-bapak dan ibu-ibu di Kementerian SDM? Saya tahu pekerjaan gini nih nggak bisa diperiksa oleh KPK, nggak bisa diperiksa oleh BPK, karena intangible, nggak kelihatan. Tapi bapak-bapak nggak punya hati semuanya. Ya, saya serahkan nanti ke Pak Menteri, saya sudah rekap Pak, 2021 287 miliar hanya untuk bikin, Bapak bikin Kepmen aja 4,9 miliar, satu Kepmen. Malah saya minta dalam kesimpulan rapat disebutkan, setiap rapat saya minta paparan dari studi dan kebijakan rekomendasi yang sudah dibiayai oleh uang negara. Kita biot. Saya mau tahu apa rekomendasi yang Bapak berikan kepada bangsa ini. Ya. Rekomendasi efisiensi tenaga listrik, efisiensi harga listrik, rekomendasi penurunan susut jaringan tenaga listrik. Makanya saya minta ini dirapatkan juga. Di Bapak Presiden semua rekomendasi kebijakan studi yang dianggarkan disampaikan. Ya. 287 miliar dikurangi dengan DEN, kurangi BPH itu masih ada 260 miliar. Ya. Ini Pak. Tolong nanti Bapak saya kasih rekapitulasi saya
Dan Bapak bisa lihat di mana hati kalian semuanya. Akademisi Ilmu Pemerintahan Rohendi belak-belakan mengatakan jika kondisi ekonomi dan politik makin buruk, masyarakat tentu akan bereaksi dengan keras. Menurut Rohendi, jika memang sudah mendapat tekanan dari berbagai aspek, maka akan timbul reaksi yang dinamakan people power. Tak ada jalan lain selain rezim ini harus diselesaikan. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan masyarakat. Jelas Rohendi kepada Genpi.co Senin 14 Juni 2021. Rohendi menilai jika pemerintah sudah tak memiliki kekuatan dan masyarakat tak menunjukkan sikap atau reaksi, maka Indonesia bisa dengan mudah diambil alih oleh negara asing. Indonesia bisa saja dengan mudah dikendalikan negara lain, contohnya Cina. Hal itu sudah terjadi di Somalia. Di sana sudah hampir 80% dikuasai oleh Cina. Begitulah ungkapnya. Pengajar di Universitas Sutomo Serang itu menegaskan bahwa Indonesia harus berani untuk menghindari kendali politik dan ekonomi dari negara lain, salah satunya dalam bentuk utang. Lebih lanjut, Rohendi menyarankan pemerintah Indonesia untuk mencontoh pemerintah Malaysia yang dengan tegas menolak proyek pembangunan dari Cina. Proyek itu ditolak karena tidak mendapat persetujuan parlemen. Jadi begitu Najib Razak ketahuan korupsi, proyek dibatalkan dan Malaysia tidak mau bayar sama sekali ke Cina, beber Rohendi. Oleh karena itu, semua investasi Cina dalam bentuk dana dan barang ditarik kembali dari Malaysia. Pemerintah Malaysia memulangkan semua investasi itu kepada Cina, termasuk salah satunya sebuah proyek reklamasi pulau. Malaysia itu padahal lebih kecil dari Indonesia. Begitulah pungkasnya. Pengurus GKI Yasmin minta Jokowi tegur Bima Arya karena tak jalankan putusan MA. Wali Kota Bogor Bima Arya mengklaim telah menemukan solusi terkait kasus GKI Yasmin. Solusi yang diberikan Bima adalah regulasi atau serah terima akta hibah tanah kepada GKI. Namun hal itu ditolak pihak GKI Yasmin. Pengurus dan jemaat GKI Yasmin Donasi Galingging menegaskan, solusi dari polemik itu telah diputuskan Mahkamah Agung dan rekomendasi wajib Ombudsman RI, yakni membuka segel gereja dan mengizinkan jemaat menjalankan ibadah, bukannya relokasi. Oleh karena itu pihaknya meminta Wali Kota Bima menghentikan intervensi dan memecah belah institusi gereja dan patuh pada hukum dan konstitusi. Hentikanlah menggeser isu dari persoalan ketidakpatuhan hukum dan konstitusi seorang pejabat publik seolah-olah menjadi persoalan bersatu atau tidak bersatunya gereja. Bukalah segera segel ilegal yang sampai sekarang dipasang di gereja GKI Yasmin, kata Bona dalam keterangannya Selasa 15 Juni 2021. Pengurus GKI Yasmin pun meminta Presiden Joko Widodo menegur Bima Arya untuk mematuhi aturan dan putusan hukum. Kepada Presiden Joko Widodo, kami kembali berharap koreksilah kepala daerah yang gagal mematuhi hukum dan konstitusi seperti nawacita Bapak Presiden. Hentikanlah segera diskriminasi dan intoleransi serta pembangkangan hukum yang dilakukan Wali Kota Bogor selama bertahun-tahun. Koreksilah kebijakan relokasi Bima Arya atas GKI Yasmin karena relokasi ini akan menjadi contoh buruk penyelesaian kasus intoleransi. Begitulah ujarnya. Pengurus GKI Yasmin juga mendesak Bima Arya melaksanakan solusi yang sudah diberikan MA lewat putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dan rekomendasi wajib Ombudsman RI. Mengapa setelah gereja GKI memiliki IMB sah di tanah hasil relokasi justru diperlakukan diskriminatif seperti ini, di mana kami malah justru diharuskan untuk kembali direlokasi. Begitulah bebernya. Bentuk kebohongan publik, tak hanya itu, keterangannya diberikan Bima Arya bahwa polemik GKI Yasmin telah selesai, dinilai pengurus adalah bentuk kebohongan publik. Klaim dikatakan Bima Arya adalah sebuah kebohongan publik. Tidak benar, kasus tersebut sudah selesai. Gereja masih disegel dan gereja belum kembali aktif. Begitulah pungkasnya. Kabar buruk disampaikan Yusuf Kalla di depan Erick Thohir. Dari 10 orang kaya, hanya 1 yang muslim. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla menyampaikan hal yang cukup mengejutkan. Ia bilang bahwa ekonomi umat Islam sedang pincang karena dari 10 orang kaya hanya 1 di antara mereka yang muslim. Pria yang akrab disapa JK itu menyampaikan hal tersebut di depan Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara silaturahmi yang digelar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang ditayangkan secara virtual Senin 14 Juni malam. Dari sisi ekonomi, apabila ada 10 orang kaya, maka paling tinggi 1 orang muslim. Tapi apabila 100 orang miskin, setidaknya 90 umat yang miskin. Jadi pincang keadaan ekonomi kita. Begitulah kata JK.
Jika yang merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia itu pun menyerukan umat muslim untuk hijrah. Dalam hal ini hijrah yang dimaksud JK adalah ikut sama-sama memperbaiki kondisi ekonomi tanah air.